Perkenalkan kami dari kelompok 7 bersama saya Valentino Rexarta Sumeru dan dua teman saya Salomita Pasyasante dan Claudia Daniel. Di sini kami akan menjelaskan dan mencontohkan penyelesaian soal dari Simple Adaptive Weight atau SOW. SAW. Ya, jadi di sini ada tabel. Di sini ada C1, C2, C3, C4, C5, dan A1 sampai A5 dan juga nilai-nilainya di dalam. Untuk penjelasan dari tabel, di sini ada penjelasannya. Dari C1 itu kepadatan penduduk, C2 angka kelahiran, C3 jarak dengan penduduk, C4 jarak dengan SD lain, C5 harga tanah. A1 itu Gronggong, A2 itu Kembang Tanjung, Padang Tiji, A4 PDI, dan A5 Sigli. Jadi dari tabel-tabel ini, itu penjelasannya ada di sini. Kemudian soalnya tentukan lokasi terbaik untuk membuat sekolah. Dan di sini untuk penjelasan soal akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Claudia Anastasia Daniel dari kelompok 7 dengan NIM 22024022. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini pada bagian ini menunjukkan bahwa bobot di sini atau W diberikan kepada setiap kriteria untuk mencerminkan pentingnya kriteria tersebut dalam pengambilan keputusan. Total bobot harus mencapai 100% atau 1 ketika dijumlahkan. Jadi di sini jawabannya bobot yang pertama ada 0,15, bobot yang kedua 0,15, bobot yang ketiga 0,2, bobot keempat 0,3. Ini berarti kriteria keempat dengan bobot 0,3 adalah dianggap paling penting dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan kriteria pertama dan kedua memiliki bobot yang sama 0,15 yang artinya pentingnya dianggap sama. Kemudian ada yang kedua tentukan benefit dan cost atau tentukan manfaat dan biaya. Jadi langkah kedua ini adalah mengidentifikasi apakah setiap kriteria merupakan manfaat atau biaya. Benefit di sini kriteria ini adalah yang semakin besar keuntungannya semakin baik, misalnya keuntungan atau performa yang diinginkan. Kemudian ada biaya. Kriteria ini adalah yang semakin kecil nilainya semakin baik, biasanya terkait dengan biaya atau pengorbanan yang harus dikeluarkan. Di sini dijelaskan bahwa harga tanah adalah salah satu-satunya kriteria biaya, sedangkan yang lainnya dianggap manfaat atau benefit. Di tabel ini, nilai manfaat atau biaya diberikan 90, 89, dan 78 adalah nilai maksimum untuk kriteria manfaat. 78 adalah nilai untuk kriteria biaya atau harga tanah, di mana semakin rendah harga semakin baik. Kemudian kita lanjut. Di sini ada normalisasi R. Normalisasi ini bertujuan untuk mengubah nilai asli kriteria menjadi nilai yang dapat dibandingkan secara setara dengan kriteria lain. Ada dua jenis normalisasi tergantung pada kriteria. Pada jenis kriteria yang pertama manfaat, semakin tinggi nilainya semakin baik. Nilai normalisasi diperoleh dengan membagi nilai kriteria dengan nilai maksimum kriteria tersebut. Di sini ada A1, C1 adalah kriteria manfaat dengan nilai 67 dan nilai maksimal 90 sehingga 67/90 didapat 0,744. Selanjutnya,
semakin ada biaya, semakin rendah nilainya semakin baik. Normalisasi diperoleh dengan membagi nilai minimum dengan kriteria tersebut. Contoh ada A1 C5 adalah kriteria biaya dengan nilai 20/20 dengan nilai maksimum 78. Sehingga 20/78 didapatkan 0,256. Kemudian ada perangkaian tabel. Setelah normalisasi, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai terbobot untuk setiap kriteria. Nilai normalisasi dikalikan dengan bobot yang diberikan untuk setiap kriteria. Bobot biasanya mencerminkan pentingnya kriteria dalam pengambilan keputusan. Contoh, di sini ada A1C1 yang telah dinormalisasi menjadi 0,744 dengan bobot 0,15. Maka nilai terbobot dihitung 0,744 dikali 0,15 yang didapatkan di sini 0,111. Jadi ini adalah langkah umum dalam metode pengambilan keputusan multi kriteria untuk menentukan skor akhir dari berbagai alternatif berdasarkan kriteria yang berbeda. Dan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Shalomita Sante. Di sini saya akan melanjutkan. Nah, untuk A1 hingga A5 merupakan lokasi alternatif yang sedang dipertimbangkan untuk membangun sekolah, yaitu untuk A1 Gronggong, A2 Kembang Tanjung, A3 Padang Piji, A4 Pidi, A5 Sigli. Dan untuk C1 itu kepadatan penduduk, C2 angka kelahiran, C3 jarak dengan penduduk, C4 jarak dengan SD lain, dan C5 harga tanah atau kos. Ya, untuk nilai untuk setiap kriteria, setiap kolom C1 hingga C5 berisi hasil perhitungan yang diperoleh setelah normalisasi, yaitu hasil dari nilai asli dibagi dengan nilai terbesar untuk benefit atau sebaliknya untuk cost. Contoh untuk A1 C1 kepadatan penduduk 0,1116667, C2 angka kelahiran 0,09438202, C3 jarak dengan penduduk 0,2, C4 jarak dengan isi lain 0,17179487, dan C5 harga tanah 0,07692308. Begitu juga dengan A2, A3, A4, dan A5. Dan untuk hasil akhir adalah jumlah dari nilai semua kriteria setelah normalisasi dan berkalian dengan bobot. Untuk A1 hasilnya 0,65476664. Hasil ini menunjukkan skor akhir dari setiap lokasi alternatif berdasarkan bobot dan kriteria yang telah ditetapkan. Kesimpulan, lokasi dengan hasil terbesar dianggap sebagai pilihan terbaik untuk pembangunan sekolah. Dalam hal ini, A4 memiliki nilai tertinggi, yaitu 0,73602564. Dan itu menjadi lokasi terbaik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.